ke Polres Karawang, yaitu melaporkan dugaan adanya pemalsuan surat keputusan KPU nomor 1213 tahun 2024. Kedatangan kami hari ini ke Polres Karawang, yaitu melaporkan dugaan adanya pemalsuan surat keputusan KPU nomor 1213 tahun 2024. Tadi kami sudah menyampaikan laporan dan juga alat buktinya, nanti tinggal ditindaklanjuti oleh pihak SK. Terus tanggapan dari pihak Polres ini? Ya, untuk tanggapannya ya pihak Polres akan melakukan pendalaman terhadap laporan yang KPU sampaikan. Targetnya apa Bu dalam laporan ini? Ya, kalau misalkan ditanya targetnya, yang pasti KPU ingin bahwa yang melakukan dugaan pemalsuan ini bisa ditangkap dan dibuktikan. Kerugian dari KPU sendiri apa Bu? Dokumennya apa sih Bu yang dipalsukan? Dokumen yang dipalsukannya itu ada berupa surat keputusan yang tadi nomor 1213 tahun 2024, dan juga ada surat yang dibuat oleh orang tertentu. Surat itu sudah menyebar kemana aja Bu? Ya? Sudah menyebar atau gimana sebelumnya? Nah, itu saya juga nggak tahu itu kalau untuk surat sudah menyebarnya kemana saja, tapi saya ada dapat surat tersebut. Kerugian yang dirasakan KPU sendiri seperti apa? Ya, yang jelas KPU merasa dirugikan karena yang pertama, KPU tidak pernah mengeluarkan surat yang menetapkan seseorang caleg, gitu kan? Karena sampai saat ini KPU kan masih menghadapi gugatan di MK, jadi kami sama sekali belum pernah mengeluarkan surat ketetapan calon terpilih untuk legislatif, khususnya di KPU DPRD Kabupaten Karawang. Nah, yang keduanya juga KPU merasa dirugikan bahwa SK yang diduga dipalsukan tersebut ya mengatasnamakan kan KPU, dibuat seperti aslinya gitu, seperti aslinya, padahal kan tidak. Jelas itu memberikan dampak kerugian karena itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap KPU. Betul. Pelaku sendiri sudah ketahui Bu? Belum. Kalau sudah tahu ya pasti kita tidak akan lapor ke Polres. Itu caleg-caleg yang bersangkutan sudah ada klarifikasi ke KPU kan? Belum ada. Sudah ada kabar kerugian material dari para caleg ini? Belum ada. Tapi sudah ada yang nyampe ke salah satu caleg Bu, surat itu? Ya? Surat itu sudah ada yang nyampe ke salah satu caleg gitu? Sudah. Satu lagi, selain kami melaporkan tadi dugaan pemalsuan SK ke Polres, kami juga melakukan laporan ke Dewan Pers kaitan pemberitaan hoax yang dilakukan oleh dua media yang sempat ramai juga. Walaupun beritanya sudah di take down oleh media yang bersangkutan, bukannya diklarifikasi bahwa berita itu hoax, tapi mereka take down gitu kan. Nah, kami tetap melakukan pelaporan kepada Dewan Pers agar media tersebut bisa diberikan sanksi yang sesuai. Tanggapannya apa dari Dewan Pers? Belum, karena kami baru menyampaikan laporan. Ini berarti masih berkaitan ya Bu dengan pemalsuan dari itu? Masih sangat berkaitan, karena awal ramainya itu kan berita hoax tersebut. Berita hoax tersebut ramai, lalu kemudian saya memberikan klarifikasi bahwa urutan ranking caleg itu sesuai dengan SK KPU nomor 1213 tahun 2024 itu. Nah, lalu kemudian besoknya itu saya dikirimi SK yang diduga palsu, jadi berkaitan. Itu medianya ikut dilaporkan nggak di sini? Ke Dewan Pers. Kalau ke Polres nggak? Ke Polres kita melakukan pengaduannya itu SK yang dipalsukan. Pak pengacara dari aspek hukumnya gimana nih? KPU melakukan pelaporan aduan ke Dewan Pers berkaitan dengan penyebaran berita hoax. Kenapa penyebaran berita hoax? Karena pertama, kontennya isinya sangat jauh dari fakta-fakta yang ada. Yang kedua, yang paling penting,
narasumber yang tercantum di situ tidak pernah merasa diwawancarai oleh media yang bersangkutan. Itu yang paling penting. Nah, akhirnya kita dalami itu dan kita print out pemberitaannya, meskipun sudah di take down, itu kita laporkan dalam rangka ingin memberikan memberikan pelajaran bagaimana tata cara menyebarkan ataupun produk jurnalistik yang baik, karena bukan di take down sebetulnya. Kalaupun itu berita hoax, minta maaf dan sampaikan pada publik bahwa berita ini berita hoax. Itu tata cara yang benar menurut undang-undang pers. Makanya kita melakukan pelaporan tersebut supaya jangan sampai nanti terulang ada pemberitaan hoax dengan alasan itu hoax kita protes langsung di take down. Bukan seperti itu. Yang terpenting memberikan pelajaran bahwa yang disebarkan adalah hoax dan tata caranya bukan seperti itu. Makanya kita menjadikan atensi ke Dewan Pers, meminta diatensi supaya ini tidak berdampak luas, karena sekarang untuk pilkada sudah memasuki proses yang sangat sangat krusial, pendaftaran badan ad hoc, sebentar lagi perseorangan. Jangan sampai berita-berita hoax tersebut menjadi problem ataupun kendala dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Karawang. Dari KPU sebenarnya belum menetapkan belum menerbitkan belum. Sampai dengan sekarang KPU belum menetapkan jumlah kursi, apalagi menetapkan caleg terpilih. Yang baru ditetapkan adalah perolehan jumlah suara.